Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Nuzul Laili dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Kali ini saya akan menerangkan materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada kelas 4 SD. Tema 8 yaitu daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, materi keragaman karakteristik individu dalam keluarga. Terkait keragaman karakteristik individu dalam keluarga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada keragaman karakteristik individu di lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua keragaman fisik dan keragaman kegemaran. Dan yang ketiga, keragaman sifat individu. Nah, terkait yang pertama yaitu keragaman karakteristik individu di lingkungan keluarga. Pada dasarnya, manusia terlahir dengan perbedaan satu sama lain. Perbedaan dari setiap manusia pun dapat kita temukan dalam keluarga. Tentunya, kamu mudah menemukan perbedaan dari anggota keluargamu. Misalnya bisa dilihat dari jenis rambut, tinggi badan, berat badan, dan warna kulit. Perbedaan individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Perbedaan individu dapat berupa keragaman fisik, sifat, dan kegemaran. Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Jadi, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada individu. Adapun yang kedua ada keragaman fisik dan keragaman kegemaran. Di dalam setiap keluarga pasti terdapat bermacam-macam keragaman. Misalnya dari perbedaan ciri fisik, perbedaan kegemaran, serta perbedaan kebiasaan. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas terkait keragaman fisik, keragaman kegemaran atau yang biasa disebut dengan hobi, dan cara menyikapi keragaman di lingkungan keluarga. Untuk yang pertama, saya akan membahas keragaman fisik terlebih dahulu. Setiap anggota keluarga memiliki karakteristik fisik yang berbeda dari anggota keluarga lainnya. Misalnya, dilihat dari keluarga Beni. Ayah Beni memiliki rambut yang keriting, sedangkan ibu Beni memiliki rambut lurus. Dan Beni sendiri memiliki rambut lurus seperti ibunya. Adapun adik Beni memiliki rambut keriting sama seperti ayahnya. Itulah yang disebut keragaman fisik yang ada di dalam lingkungan keluarga. Yang kedua ada keragaman kegemaran atau yang biasa disebut dengan hobi. Setiap anggota keluarga memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Misalnya, ayah yang memiliki kegemaran berkebun. Ibu memiliki kegemaran memasak. Dan adik lebih suka bermain boneka. Kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Menghargai perbedaan sama dengan menghormati orang lain. Bila kita menghormati orang lain, maka orang lain pun akan menghormati kita. Ingatlah bahwa keragaman adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas adanya keragaman dan perbedaan. Dan yang ketiga, ada menyikapi keragaman di lingkungan keluarga. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam lingkungan keluarga tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman. Perbedaan pandangan, ciri fisik, hobi, serta perbedaan kebiasaan membuat anggota keluarga hidup terkotak-kotak. Hal semacam ini yang membuat kehidupan menjadi tidak harmonis. Tidak semua anggota keluarga menyadari bahwa perbedaan seharusnya
bukan dijadikan alasan untuk bermusuhan. Akan tetapi, perbedaan harus disyukuri. Perbedaan dari setiap anggota keluarga harus disikapi dengan baik agar kerukunan keluarga dapat terjaga. Berikut merupakan cara untuk menyikapi perbedaan tersebut. A. Perbedaan pandangan, ciri fisik, suku bangsa, hobi, serta perbedaan kebiasaan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari tidak dijadikan alasan untuk saling membenci dan bermusuhan satu sama lain. Justru harus bisa saling bekerja sama dan mengasihi antar anggota keluarga. B. Kerendahan hati dan kesadaran sebagai makhluk sosial perlu ditanamkan ke dalam diri setiap anggota keluarga agar menyadari perannya bahwa kita tidak bisa hidup sendirian. Perbedaan adalah suatu hal yang perlu disyukuri, karena melalui perbedaan kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Dan yang C, menjaga persatuan dan kesatuan. Hal terpenting bagi kita semua dalam menyikapi keragaman di dalam lingkungan keluarga adalah adanya keinginan untuk memahami, menghargai, mengakui, dan menerima keragaman. Dengan demikian, kita dapat saling mengerti karakter dari setiap anggota keluarga. Itulah cara untuk menyikapi keragaman di dalam lingkungan keluarga. Materi selanjutnya yaitu keragaman sifat individu. Setiap hari kita bertemu banyak orang dengan keragaman sifat dan ciri-ciri khasnya masing-masing. Keragaman dari setiap manusia adalah hal biasa dan lumrah. Perbedaan itu ada karena manusia adalah individu yang diciptakan Tuhan dengan ciri khas tersendiri. Setiap orang diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Perbedaan setiap manusia dapat kita amati dari sifat-sifat pribadi, misalnya sikap, watak, kelakuan, temperamen, dan hasrat. Jadi, manusia sebagai pribadi adalah unik dan beragam. Setiap individu akan berbeda dengan individu yang lain. Dalam hal manusia sebagai makhluk individu, segala sesuatu yang menyangkut pribadinya sangat ditentukan oleh dirinya sendiri. Sedangkan orang lain lebih banyak berfungsi sebagai pendukung. Misalnya, kesuksesan seorang sangat tergantung kepada niat, semangat, dan usahanya, disertai dengan doa kepada Tuhan secara pribadi. Demikian juga mengenai baik atau buruknya seseorang di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Semua itu dipengaruhi oleh sikap dan perilaku manusia itu sendiri. Jika ia menjaga iman dan takwanya, maka di hadapan Tuhan menjadi baik. Tetapi jika sebaliknya, maka di hadapan Tuhan menjadi jelek. Jika sikap dan perilaku individunya baik terhadap orang lain, tentu orang lain akan baik pula terhadap orang tersebut. Sekian penjelasan materi terkait keragaman karakteristik individu dalam keluarga. Semoga apa yang sudah dijelaskan dalam video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.